Mari kita akan berdoa. Ya. Doa firman Tuhan, Bapak. Oke, siap. Mari Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita berdoa untuk firman Tuhan, kita berdoa untuk hamba-Nya. Kiranya Roh Kudus akan memberikan pewahyuan, sehingga firman yang disampaikan akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Bapak yang baik, Tuhan yang luar biasa, yang kami layani, yang kami kenal, yang kami imani, yang kami percayai. Di dalam nama Yesus Kristus, Gembala yang baik, Tuhan dan Juru Selamat kami yang agung. Malam hari ini Tuhan kami ingin menerima pewahyuan yang daripadamu melalui hamba-Mu yang telah Engkau pilih untuk menjadi saluran berkat firman-Mu. Pengurapan yang dari surga turun atas kehidupan beliau dan juga kami yang mendengarkan dan menikmati firman-Mu juga Tuhan urapi sehingga kami boleh dikuatkan dan kami boleh dikenyangkan dengan kebenaran firman-Mu karena perjalanan hidup kami sebagai musafir di bumi ini belum sampai tujuan yang Tuhan tentukan bagi kami. Kami masih menjadi musafir sampai Tuhan menetapkan kami masuk dalam kemuliaan Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa. Tuhan akan menolong kami melalui kebenaran firman. Kami siap untuk menerimanya dan kami siap untuk melakukannya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih kepada Bapak Gembala Daniel Gunarso atas doanya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati dan memakai Amin. Bapak semakin luar biasa. Amin. Amin. Persilakan Ibu Gembala Febenini yang menyampaikan firman Tuhan. Ya. Ya, saya persilakan Ibu Gembala. Suaranya belum dibuka. Mic-nya belum. Puji Tuhan. Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Selamat malam. Selamat menikmati firman Tuhan. Mari kita akan sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan dan kita juga sama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Ini kebenaran firman Tuhan yang harus disampaikan, membuat kita semakin dewasa rohani, semakin menjadi umat Tuhan yang bijaksana, dan kita tahu apa yang harus kita lakukan untuk Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini saya berikan tema membagi dengan adil. Membagi dengan adil. Puji Tuhan. Kita bersyukur Tuhan Yesus baik buat kita semua pada malam hari ini oleh waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan pada kita. Mari kita baca di dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-6. Puji Tuhan. Galatia pasal 6 ayat yang ke-6. Mari kita perhatikan bersama-sama. Saya tidak mau perpanjang lebar firman Tuhan, yang penting Bapak Ibu Saudara mengerti dan melakukan. Ya, puji Tuhan. Galatia pasal 6 ayat yang ke-6, demikian bunyi firman Tuhan. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Puji Tuhan. Ya, jelas firman Tuhan di sini. Baiklah dia, itu menunjuk saudara dan saya. Ya, pribadi selepas pribadi. Khususnya bagi kita yang mendengar pada malam hari ini dalam ibadah Zoom Grace Ministry.
Tuhan katakan, baiklah dia, baiklah saudara dan saya yang menerima pengajaran dalam firman, membagi sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Tentunya kita mengerti ya maksud firman Tuhan. Kalau pada saat ini kita tahu pemimpin Zoom Grace Ministry adalah Ibu Ong Ling Ling. Puji Tuhan, sebagai bertanggung jawab atas pelayanan dan ibadah kita bersama-sama. Firman Tuhan mengajarkan kepada saudara dan saya untuk tidak mencari kepentingan diri sendiri. Dan Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita bisa memperhatikan orang lain. Ayat berikutnya mengatakan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Jangan sesat. Ya. Kita beribadah kepada Tuhan. Kita berada di Zoom bukan diundang secara manusia pribadi Ibu Ong Ling Ling. Tetapi percaya kita diundang oleh Roh Kudus. Kalau tidak diundang oleh Roh Kudus, tidak mungkin kita ada di dalam Zoom Grace Ministry. Karena Tuhan ingin supaya kita lebih banyak mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan memberikan nasihat-nasihat kepada kita. Memberikan pengertian-pengertian kepada kita. Agar kita semakin menjadi anak-anak Tuhan yang penuh hikmat dan bijaksana. Bisa menguasai diri masing-masing. Haleluya. Maka Tuhan katakan jangan sesat. Ya, karena Allah tidak dapat dipermainkan oleh apapun. Kalau kita memberikan persembahan bukan berarti kita mancing Tuhan. Aku ngasih persembahan 100.000 supaya aku dapat 1 juta. Bukan begitu maksudnya. Kita memberi tanpa menuntut. Karena Tuhan ajarkan kepada kita sekalian. Jangan menahan hak orang yang harus kita berikan kepada siapa yang berhak menerimanya. Dalam hal ini adalah saya bukan berarti di pihak hambanya Ibu Ong Ling Ling. Tetapi ini firman Tuhan yang harus disampaikan. Kita harus dengar dan kita mau terima. Bukan hanya dengar dan simpan dalam hati. Tetapi untuk dilakukan. Haleluya. Sebab barang siapa, ayat 8 selanjutnya. Sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jadi kalau kita menabur karena hawa nafsu daging kita, kita akan menuai kebinasaan. Jangan sampai kita menabur karena kita memiliki motivasi yang salah. Ya, ingin diperhatikan, ingin dipuji. Begitu kita memberi, lalu kita tidak ada perhatian, tidak ada pujian dari seseorang, kita akan kecewa. Itu berarti kita menabur dengan cara daging. Keinginan supaya dilihat orang. Ini loh aku berkorban. Ini loh aku kasih kamu. Ini loh aku mau bantu kamu. Bukan. Kita memberi karena pekerjaan Tuhan. Karena beliaunya ini pegang kepemimpinan Zoom Grace Ministry ini. Itu juga dipercaya oleh Tuhan, oleh Roh Kudus. Sehingga beliau ini boleh melayani pekerjaan Tuhan untuk kita semuanya. Bukan berarti Ibu Ong Ling Ling itu pengangguran, bukan. Saya tahu beliau punya usaha, punya bisnis, tapi kita tidak boleh melihat itu. Kan Ibu Ong Ling Ling sudah punya uang. Ibu Ong Ling Ling kan kaya. Untuk apa? Dia kan sudah usaha.
kita tidak perlu berkorban. Itu daging, saudara. Karena kita melihat seseorang. Tapi kalau kita, firman Tuhan mengatakan kalau barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal. Kita menabur dengan roh, ya, secara rohani. Kita tidak melihat manusianya. Pandang Yesus, pandang ke depan, pandang pribadi Tuhan. Aku menabur, aku kasih karena untuk pekerjaan Tuhan. Selebihnya, itu memang yang menerima manusia, yang mengatur manusia, yang mengelola keuangan itu manusia. Mau diapakan, mau dibawa kemana, bukan urusan kita lagi. Kewajiban kita lakukan. Itu wajib, firman Tuhan ngomong wajib. Kalau kita menerima pelayanan rohani, maka kita akan juga berbagi untuk yang jasmani. Itu ajaran firman Tuhan. Kita baca sampai ayat yang ke-10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jelas firman Tuhan. Jangan jemu-jemu berbuat baik, karena apabila kamu sudah datang waktunya, kita akan menuai. Kapan? Tidak tahu. Tuhan ngomong apabila sudah datang waktunya. Kalau sudah datang waktunya, kita akan menuai apa yang kita tabur, apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan untuk orang lain. Maka Tuhan katakan, jangan jemu-jemu. Hari ini kita berkorban. Kalau kita besok masih bisa berkorban lagi. Itu yang dimaksud Tuhan, jangan jemu-jemu. Dan kalau kita sudah memberi, jangan lalu kita menggerutu di belakang. Karena itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena kita memberi dengan oleh roh, bukan oleh kedagingan kita. Kita pasti akan menuai apa yang kita tabur. Kalau kita nabur kedagingan kita akan menuai masalah, banyak persoalan yang akan kita terima dan kita alami. Tapi kalau kita mau menabur dengan roh, artinya sukacita, aku berbagi. Maka kalau ada kalimat mengatakan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kalau kita sudah mengerti, paham tentang firman Tuhan itu, kita akan berbagi dengan sukacita. Karena orang yang bisa berbagi itu adalah orang yang berbahagia. Orang yang tidak suka berbagi, orang itu tidak akan menikmati kebahagiaan. Hanya orang yang suka berbagi, orang yang berbahagia. Itu firman Tuhan. Maka kata Tuhan, karena itu selama masih ada kesempatan. Artinya selama kita masih ada hidup, ada nafas, ada nyawa, masih ada kesempatan untuk kita berbuat. Kalau hari ini masih belum bisa kita berbagi, syukur-syukur besok diberikan panjang umur. Berarti masih ada kesempatan untuk kita berbagi. Tapi kalau hari ini kita tidak bisa berbagi, kita tidak mau, kita tidak taat, belum tentu besok kita ada kesempatan lagi. Jadi mumpung masih kita diberikan hidup, kita ingat pujian, hidup ini adalah kesempatan. Ya, hidup ini adalah kesempatan. Mumpung masih kita diberikan hidup, mumpung kita masih bisa berikan yang terbaik, baik itu tenagamu, waktumu, baik bentuk materi atau uang, atau ide-ide yang bagus. Ya, puji Tuhan, Tuhan kirim co-host yang begitu setianya untuk membantu Zoom Grace Ministry ini.
Kalau kita melihat, ya, coba backgroundnya Zoom ini semakin indah dilihat, semakin bagus, ya. Karena mereka mau berjuang, mau berusaha yang terbaik untuk Tuhan. Upahnya tidak diterima di dunia, tapi diterima nanti di kerajaan surga. Karena semua kohos yang ada ini, mereka sedang menabur, menimbun harta surgawi. Mereka nanti akan menerima upah jerih lelah mereka sesuai dengan apa yang mereka lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Mari saudara kita berlomba-lomba. Apa yang bisa kita lakukan untuk pekerjaan Zoom Grace Ministry ini? Kita mau lakukan dengan penuh sukacita. Mumpung kita masih diberikan hidup oleh Tuhan. Dan marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya. Kita ini keluarga. Kalau kita mau berbagi orang di luar sana, kita harus memperhatikan kita yang ada di dalam, keluarga kita yang di dalam. Jangan sampai keluarga kita yang di dalam ini berantakan. Istilahnya sampai dalam kekurangan, kesulitan, dalam himpitan, dalam tekanan. Sedangkan kita berbagi untuk yang di luar. Tapi Tuhan katakan, marilah kita perhatikan bersama-sama, khususnya kepada saudara-saudara seiman. Kalau kita sudah membantu karena kita melihat dia adalah saudara kita, jangan lalu ngomel. Kamu kemarin sudah tak tolong, kok sekarang minta tolong lagi. Selama kita masih bisa, mengapa kita tidak berbuat? Maka Tuhan katakan dengan ditekan lewat firman Tuhan ini. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Ya, mumpung masih kita diberikan kesempatan, berbuat baiklah kepada orang lain, berbuat baiklah kepada sesama saudara kita seiman di dalam Tuhan, terutama kepada pekerjaan Tuhan, kepada hamba Tuhan. Ya, istilahnya Ibu Ong Liling ini orang tua rohani di dalam Zoom Grace Ministry ini. Sedang sibuk mempersiapkan untuk makanan untuk anak-anak rohaninya. Sedangkan yang dipersiapkan itu tidak ada. Nggak mungkin sampai lari ke tetangga. Aku minta tolong untuk bisa memberikan sesuatu. Karena anak-anak saya hari ini butuh makan. Karena aku nggak punya persediaan, nggak punya apa-apa. Apakah itu pantas sampai seperti itu? Dan ini pun tidak akan terjadi. Maka karena kerjasamanya kita yang ada di Zoom Grace Ministry, anak-anak Tuhan saling memperhatikan, ya, saling menopang. Oh ya, ini paketan Zoom Grace Ministry sudah waktunya habis. Ya, sama saja kita memperhatikan orang tua jasmani kita. Ya, orang tua jasmani kita tidak akan meminta-minta. Di sini ada beberapa orang tua jasmani. Ya, banyak orang tua jasmani. Mana ada orang tua jasmani, papa, mama, papi, mami, ibu, bapak, pernah minta anak-anaknya. Saya rasa tidak ada yang pernah minta anak-anaknya. Anak-anak tahu kewajibannya. Itu sudah hukum wajib. Kalau anak sudah dibesarkan, dijadikan anak yang berhasil, ya, sekolah, akhirnya bisa bekerja mapan. Nggak mungkin orang tua nunggu minta sama anaknya. Anak tahu sendiri, tahu kewajibannya untuk bisa memberikan kepada orang tua. Itu bentuk berbakti. Haleluya, puji Tuhan. Demikian juga secara rohani. Nggak perlu Ibu Ong Liling ini minta-minta kepada Bapak, Ibu, Saudara. Tetapi tahulah kita kewajiban kita untuk mendukung, mensupport pelayanan ini. Supaya Zoom Grace Ministry ini
tidak mempermalukan nama Tuhan, tapi dapat mempermuliakan nama Tuhan karena kita ada kerjasama, gotong royong untuk membantu pelayanan pekerjaan Tuhan. Kalau gotong royong, beban kita akan ringan, saudara. Tapi kalau dibebankan satu orang, cukup berat. Karena jutaan yang dibutuhkan oleh Zoom Grace Ministry ini. Maka marilah saudara, lewat firman Tuhan ini, saya sampaikan, haleluya, untuk membuka hati kita masing-masing. Dan mencelikkan mata rohani kita. Supaya kita tidak mencari kepentingan diri sendiri saja. Tetapi kepentingan banyak orang. Khususnya kepada saudara-saudara seiman, keluarga kita di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Baca 1 Timotius 5, ayatnya yang ke-18. 1 Timotius pasal 5 ayat yang ke-18, demikian bunyinya firman Tuhan. Kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, 1 Timotius 5 ayat yang ke-18. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Ini firman Tuhan, saudara. Amin. Firman Tuhan bukan kata saya, bukan kata hamba-hamba Tuhan, tapi ini perkataan firman Tuhan. Haleluya. Janganlah engkau bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Jadi jangan memberangus lembu yang sedang mengirik. Kita harus berbagi, kita harus mengerti, dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Patut. Kalau hamba Tuhan melayani saudara, patut untuk menerima dari persembahan jemaat Tuhan. Dalam hal ini kalau Ibu Ong Liling sebagai penanggung jawab untuk Zoom Grace Ministry berhak menerimanya. Kalau kita sudah memberikannya, tidak usah menuntut apa-apa. Ya. Jangan lalu nanti di belakang hari kecewa. Aku sudah berkorban banyak. Aku didoakan paling belakang. Aku datang awal, didoakan paling terakhir. Tidak puas dengan pelayanannya. Ya. Jangan. Kita tahu beban tanggung jawab seorang hamba Tuhan yang melayani. Itu berat tanggung jawabnya di depan Tuhan. Gak usah banyak menuntut. Ya. Hamba Tuhan berusaha untuk melakukan yang terbaik. Karena hamba Tuhan itu juga bertanggung jawab di hadapan Tuhan atas keselamatan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Lakukan yang terbaik. Selebihnya biar Tuhan sendiri akan bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, sudah lakukan. Sama saja kita memberikan persembahan, sudah tidak usah nuntut apa-apa. Sudah beri ya diberi, sudah. Kalau nanti kita menuntut sesuatu, kita tidak akan puas, saudara. Kita tidak akan puas. Akhirnya di luar sana, wah ngomongnya tidak baik. Tapi kalau kita masuk di dalam ibadah Zoom ini, kata firman Tuhan mengatakan, begitu masuk pintu gerbang bait Allah, jaga langkahmu. Itu artinya jaga pikiranmu, jaga sikapmu, jaga mulutmu. Haleluya. Jangan sampai kita melakukan kebodohan. Sama saja kita mencobai Allah.
bahwa Tuhan tidak suka, ya, karena Tuhan tidak pernah mencobai siapapun. Jangan mencobai Tuhan, supaya kita tidak akan mendapatkan hukuman atau murka. Puji Tuhan. Yalah, firman Tuhan yang kita dengar pada malam hari ini memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Karena ini firman Tuhan, kitab suci berkata, nah, bukan saya, bukan Febe yang berkata, tapi kitab suci yang berkata. Berarti firman Tuhan yang berkata kepada Bapak, Ibu, Saudara, termasuk berkata kepada saya secara pribadi. Firman Tuhan sebelum saya sampaikan, sudah saya baca dan saya dengar. Saya juga berdoa, Tuhan mampukan saya untuk melakukan yang terbaik. Saya sebagai jemaat di dalam Zoom Grace Ministry, walaupun status saya gembala sidang di gereja saya, tetapi saya ikut Zoom ini adalah jemaat Zoom Grace Ministry. Apa yang bisa saya lakukan? Saya ingin melakukannya untuk pekerjaan Tuhan di dalam Zoom ini. Puji Tuhan. Mari kita lanjutkan firman Tuhan. Haleluya. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-12 dan 13. 1 Tesalonika 5 ayat 12 dan 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan, dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Puji Tuhan. Oh, haleluya. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, ya, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras. Termasuk kohos ini bekerja keras. Ya, pulang kerja dari pekerjaan sekulernya, cepat-cepat membuka Zoom-nya, cepat-cepat untuk nata supaya Zoom ini cepat bisa segera dimulai. Itu patut kita hargai. Ya, kita menghargai jeri lelah walaupun mereka tidak minta dihargai. Tetapi ini kewajiban kita. Kita saling menghargai. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu. Kita tinggal masuk. Kalau Zoom belum dibuka, kita nunggu di depan. Ibaratnya kita ini nunggu di depan pintu Zoom. Ya, kok nggak buka-buka sih? Kok nggak buka-buka sih? Nah, kita dengan penuh kesabaran, kerendahan hati. Mereka juga sudah berusaha, berupaya lebih cepat, ya. Tapi hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan di dalam Zoom Grace Ministry ini yang sudah berupaya yang terbaik, maka Tuhan ajarkan supaya kita bisa menghormati, menghargai, nah, dan supaya kamu sungguh-sungguh dan menjunjung mereka dalam kasih. Ya, menjunjung mereka dalam kasih. Haleluya. Kasih itu tidak menuntut. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih tidak mencari celah, kekurangan yang lainnya. Itulah kasih. Menjunjung mereka dalam kasih. Karena pekerjaan mereka, hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Jadi jangan sampai yang ada ikut Zoom ini sekitar kurang lebih 150 lebih. Jangan ada yang merasa tidak ada damai hatinya. Ya. Jangan cuma intip-intip di Zoom, tidak menampakkan wajahnya. Ya.
namanya pun nggak jelas. Jangan ada macam seperti itu, ya, supaya kita semuanya menikmati damai sejahtera. Itulah kasih. Kasih Tuhan ajarkan kepada kita sekalian. Haleluya. Lanjut ya, supaya cepat selesai. 2 Korintus 13 ayat 11. 2 Korintus 13 ayatnya yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Yang percaya, yang mau nurut firman Tuhan, katakan di dalam hatimu, amin. Biar kita diberkati oleh Tuhan. Akhirnya, ya saudara-saudaraku, bersukacitalah. Jangan ada paksa dan duka. Wah, kok bolak-balik kok korban, bolak-balik kok korban. Bolak-balik yang diomong kok uang. Hidup tanpa uang nggak bisa, saudara. Ibadah Zoom Grace Ministry tanpa uang nggak akan bisa ada Zoom. Bapak, Ibu, Saudara, tanpa uang bingung. Wah, besok belanja apa? Uangnya nggak ada, nggak punya uang. Panik nggak? Panik, saudara. Anak-anak kita makan apa? Jadi kita harus bisa merenungkan itu. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita penuh hikmat dan pengertian. Jadi orang yang bijaksana. Belajar untuk memahami situasi keadaan. Memahami orang lain. Haleluya. Maka di sini dikatakan, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Tuhan kita adalah Tuhan yang sempurna. Tuhan juga menghendaki kita menjadi sempurna. Haleluya. Kalau kita mengatakan, nggak bakal bisa kita sempurna, kita manusia kok. Ya tidak akan bisa menuju ke sana. Paling tidak kita mau berjuang, berusaha. Jangan jemu-jemu untuk berbuat baik. Jangan jemu-jemu untuk berjuang. Jangan merasa capek. Jangan putus asa. Tetapi Tuhan mengatakan, terimalah segala nasihatku. Sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai. Sehati sepikirlah. Ya. Apa yang dipikirkan Tuhan, kita juga ikut ambil bagian yang kita pikirkan untuk pekerjaan Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhanlah teladan kita. Dia Bapa menjadi teladan yang sempurna bagi kita. Kalau kita ingin sempurna, lakukan apa yang Tuhan mau. Haleluya. Baca ayat yang terakhir. Efesus 4 ayat 1. Efesus 4 ayat 1 sampai yang ke-4. Ya. Efesus 4 ayat 1 sampai yang ke-4. Kesatuan dalam tubuh Kristus ayat 1. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Ini Rasul Paulus. Ya. Supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Berpadanan yang cocok dengan panggilan itu. Ya. Kita dipanggil bukan untuk apa ya? Menerima berkatnya, tetapi kita dipanggil juga untuk menderita, untuk sengsara.
Korban itu kan sengsara. Korban itu kan menderita. Ya kan? Tetapi Tuhan ajarkan itu. Kita dipanggil bukan hanya menerima berkat saja. Tetapi memberi, berbagi. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku, Paulus ini, orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Paulus dipenjarakan karena Injil, karena Tuhan. Supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati. Nah, ini rendah hati. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Puji Tuhan. Hendaklah. Ya, ini ajakan. Hendaklah kamu selalu rendah hati. Jangan sombong. Jangan angkuh. Haleluya. Jangan merasa aku lebih dari orang lain. Aku bisa daripada orang lain. Nggak perlu kamu. Aku nggak penting untuk kamu. Nggak perlu. Ya. Tapi Tuhan ajarkan supaya kita tetap rendah hati. Aku butuh orang lain. Tanpa kalian aku nggak bisa. Aku tanpa kalian nggak bisa berjalan sendiri. Coba. Kalau Zoom Grace Ministry ini. Kalau nggak ada co-hostnya. Coba. Bingung. Kita yang mau ikut Zoom. Kasihan Cik Linglingnya. Bingung ini gimana mencetnya gimana. Ini gimana. Bingung kan. Kita yang ikut Zoom ini juga dibingungkan. Ya, puji Tuhan, Tuhan kirim Pak David, dikirim Saudara Julius, ya kan, untuk melancarkan kita dalam ibadah. Hargai mereka, sabar. Nah, kita harus lemah lembut, harus sabar. Tunjukkan kasih-Mu dalam hal saling membantu. Amin, puji Tuhan, saling membantu. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Nah ini, pelihara. Berusahalah untuk memelihara kesatuan itu. Jangan berpecah belah. Jangan eker-ekeran. Jangan saling menunjuk, mencari kekurangan satu dengan yang lain. Tetapi berusahalah. Ya, berusaha, namanya berusaha untuk memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ikatan damai sejahtera. Dan satu tubuh. Kepalanya tetap Tuhan Yesus. Satu tubuh, saudara dan saya, satu tubuh. Satu roh, roh Bapa. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan. Satu pengharapan di dalam Tuhan. Haleluya. Yang terkandung dalam panggilanmu. Tuhan berikan janji-janjinya kepada kita. Maka itu yang sedang menantikan, yang kita nantikan dengan kita menaruh pengharapan yang sama di dalam Tuhan. Itu yang terkandung dalam panggilanmu, panggilanku. Mari kita akan kerjakan. Kita harus bersama-sama, bersatu. Jangan ada roh perpecahan. Jangan ada roh permusuhan. Jangan ada roh dendam. Jangan ada roh melukai satu dengan yang lain, tetapi marilah kita satukan di dalam kasih, ya, untuk kita bisa saling berbagi. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan pada malam hari ini memberkati kita semuanya. Waktu saya kembalikan kepada Cik Lingling. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada hambanya Ibu Gembala Feben ini yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua, ya, yang sudah mengajarkan kita sebagai pelaku firman. Dan saya persilakan Ibu Gembala berdoa sekalian, doa penutup dan doa berkat. Mari saudara, kita akan masuk dalam doa.
Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, biarlah Roh Kudus berkarya di dalam setiap hati kita. Pikiran kita disucikan, pikiran kita diarahkan kepada kebenaran. Hati kita terus mengundang Roh Kudus hadir. Biarlah kita dipenuhi dan kita bisa mampu melakukan apa yang Tuhan mau. Oh, haleluya, 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 ramakana makarya lama sangkarama. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Yang maha besar Bapa kami di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih. Tuhan, hamba sudah sampaikan firman-Mu. Haleluya. Dengan keterbatasan dan ketidakberdayaan hamba-Mu ini, kami serahkan selebihnya kepada Tuhan yang tidak terbatas, yang penuh kuasa dan ajaib itu, yang akan mengerjakan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sempurnakan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan, supaya kami menjadi pengikut Kristus yang setia, menjadi anak-anak Tuhan yang taat untuk melakukan firman Tuhan. Boleh dikatakan pelaku-pelaku firman Tuhan, supaya nama Tuhan tidak dicela oleh orang. Kalau kami boleh bersatu di dalam Tuhan, kami boleh kerjasama saling satu sama lain memperhatikannya. Kami bisa menopang, kami bisa Tuhan berbagi, membantu, menolong. Alangkah indahnya nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, firman-Mu kiranya terus berkumandang di dalam setiap hati kami. Roh Kudus-Mu terus mengingatkan kepada kami untuk kami bisa melakukan dengan penuh kesetiaan dan ketaatan. Ampuni segala dosa, kelemahan dan kekurangan kami pada masa lampau. Oh Tuhan, hari kemarin atau hari ini, kalau kami sudah melakukan hal-hal yang salah, baik dalam pikiran, dalam perkataan, di dalam pendengaran, di dalam pandangan mata kami, ataupun yang kami lakukan. Kalau itu tidak berkenan kepadamu Tuhan, ampuni Tuhan, kuduskan. Ajarkan kami untuk hidup terus mengalami perubahan, menjadi dewasa dalam rohani. Oh Tuhan, haleluya. Terima kasih Bapak. Engkau berkati sidang jemaat-Mu yang ada di dalam Zoom Grace Ministry ini. Satu persatu setiap pribadi lepas pribadi mengalami jamahan tangan Tuhan yang terbeban, yang susah, yang dalam pergumulan, yang dalam himpitan, dalam sakit penyakit penderitaan. Oh Tuhan, masalah keluarga, masalah anak, masalah suami istri. Oh Tuhan, masalah ekonomi dan pekerjaan. Oh Tuhan, profesi. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Baik masalah pelayanan, penggembalaan. Biarlah Tuhan yang turun tangan untuk menolong setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk beberapa hamba Tuhan yang ada di dalam Zoom Grace Ministry ini Tuhan. Engkau sendiri akan melawat dan memberkati Tuhan. Baik kami doakan untuk Bapak Wilson Tuhan. Haleluya, bersama Ibu Hera. Tuhan, Engkau tolong berikan beliau ini selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam berkat perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga mereka boleh terpelihara jasmani dan rohani dengan baik ya Tuhan. Engkau sendiri akan pedulikan kehidupannya. Tuhan memberkati apapun yang menjadi kebutuhan dan keperluannya. Kami percaya kesehatannya semakin dipulihkan dan sempurna, sembuh Tuhan, sehingga boleh kembali melayani pekerjaan Tuhan. Demikian juga kami berdoa Tuhan berkati Ibu Grace, oh Tuhan Lumampau, berkati juga Bapak Luther Mande, Bapak Stephen Moses, Tuhan Bapak Ibu Dorcas, Tuhan Ibu Deborah, kami serahkan juga Bapak Timotius, oh Tuhan Gunawan, kami juga berdoa untuk Bapak haleluya Daniel Gunarso. Tuhan tolong Tuhan, masih ada beberapa hamba-hamba yang ada di dalam Zoom. Tuhan, haleluya, Engkau juga menjamah dan memberkati pelayanan penggembalaannya. Oh Tuhan, tugas-tugas yang Tuhan percayakan untuk dilakukan dengan baik dan tanggung jawab di hadapan Engkau. Tuhan berkati profesi dokter-dokter yang ada di dalam Zoom ini Tuhan. Kami bersyukur mereka dengan kerendahan hati dapat ambil bagian Tuhan, bersama-sama kami beribadah untuk mempermuliakan nama-Mu. Berkati profesinya, berkati tugas-tugasnya dengan hikmat dan urapan kuasa yang daripada Tuhan turun atas pribadi dan tugas yang Tuhan percayakan, supaya setiap pasien yang datang mendapatkan pertolongan jamahan tangan Tuhan lewat dokter-dokter yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk co-host Tuhan, baik untuk Tuhan hamba-Mu David bersama istri Tuhan, anak-anaknya, keluarganya, profesi pekerjaannya, Tuhan tugas pelayanannya di Zoom Grace Ministry, ibadahnya Tuhan berkati supaya mereka boleh menikmati damai, sejahtera dan kebahagiaan. Demikian juga kami berdoa untuk Tuhan hamba-Mu Julius, Tuhan Engkau berkati dalam pergumulannya, Tuhan keluarganya, Tuhan orang tuanya, Tuhan masa depannya, Tuhan kami serahkan semuanya. Tuhan segera kirim tulang rusuk yang baik, Tuhan yang cocok dengan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau memberikan yang terbaik untuk hamba-Mu ini. Tuhan pimpin, bimbing Tuhan senantiasa pekerjaannya, terus mengalami kemajuan, bangkit untuk melayani Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk beberapa anak-anak Tuhan di dalam Tuhan usahanya, Tuhan haleluya pekerjaannya, profesinya, Tuhan kami serahkan bisnisnya, proyeknya, Tuhan berkati, Tuhan kami serahkan para mahasiswa, Tuhan berkati para murid-murid yang masih sekolah, Tuhan juga berkati mereka kecerdasan dan hikmat-Mu, Tuhan berkati setiap kesehatan anak-anak Tuhan, haleluya perekonomiannya berkati sehingga terpelihara dengan baik. Demikian juga kami berdoa untuk hamba-Mu, Tuhan, hamba-Mu Cik Lingling, Tuhan Engkau pakai dengan hikmat dan tambah-tambahkan pengurapan turun dari surga untuk memenuhi pelayanan hamba-Mu. Tuhan Engkau yang pegang Tuhan, Engkau yang mengcover Tuhan semua pelayanan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan di atas bawah hamba-Mu ini. Tuhan memberikan tuntunan, berikan petunjuk-Mu, berikan urapan dan hikmat-Mu ya Tuhan, supaya untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Ya Tuhan Engkau senantiasa makin pakai dan makin heran Tuhan, karena kuasa-Mu yang dahsyat Tuhan, kedahsyatan-Mu turun atas hamba-Mu dalam pelayanan Zoom Grace Ministry ataupun onset dan pelayanan-pelayanan keluar kota sampai pun Tuhan di dalam kota dan sekitarnya. Tuhan pakai supaya hamba-Mu menjadi saluran berkat untuk semua anak-anak Tuhan. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan, Engkau berkati keluarga rumah tangganya. Tuhan kami juga berdoa, Tuhan untuk suaminya Pak Halim juga kami berdoa, untuk Tuhan anak-anak semua mantu dan cucu-cucunya. Tuhan tahu pergumulannya, persoalannya, Tuhan masalah yang dihadapinya. Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, haleluya. Haleluya, sedang bergumul menantikan berkat Tuhan untuk menyelesaikan pembayaran tempat di mana nanti Tuhan ada haleluya tempat menara doa yang sampai hari ini belum terkumpul keuangannya. Tuhan haleluya, Tuhan jangan sampai dipermalukan nama-Mu. Maka Tuhan sediakan sebelum tanggal 10 biarlah Tuhan cukupkan dana yang dibutuhkannya sehingga Tuhan dapat terselesaikan, teratasi dengan cara Tuhan yang ajaib. Tuhan berkati, Tuhan haleluya profesi hamba-Mu, mungkin ada bisnis, ada pekerjaan yang lainnya. Tuhan Engkau juga berkati, Tuhan campur tangan, turun tangan, dan Tuhan melimpahkan kebaikan dalam kehidupannya. Tuhan berkati kesehatannya, Tuhan berkati hatinya dengan penuh sukacita, hati yang gembira untuk terus maju di dalam Tuhan melayani Engkau. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Sebentar ibadah nanti akan dilanjutkan kembali. Tuhan Engkau sertai senantiasa urapan Tuhan terus senantiasa memberkati hamba-Mu dengan kekuatan supranatural. Tuhan itu bekerja dengan sempurna. Segala pekerjaan iblis, roh jahat, pengacau, penyesat, roh kedagingan duniawi, Tuhan kutuk dosa keturunan ataupun Tuhan haleluya hal-hal kejahatan yang didatangkan oleh dunia ini, roh perdukunan, roh santet, roh gelap, kami patahkan hanya di dalam nama Yesus. Kuasa-Mu menghancurkan semuanya. Kami menjadi orang-orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang, karena kami percaya Engkau ada bersama dengan kami dan kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Izinkan kami untuk menadahkan tangan Tuhan, turun tangan memberkati kami semua. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang terimalah segala berkat kasih sayang Tuhan Yesus dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus-Nya.
yang akan menyertai dan melindungi kita, memberkati, menyelamatkan dengan penuh damai sejahtera, kenikmatan, kepuasan yang tidak pernah diberikan oleh dunia. Tuhan sediakan untuk kita semuanya, mulai hari ini dan sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Sekali lagi terima kasih buat Ibu Gembala Febenini atas firman Tuhannya, pelayanannya, doanya, dukungannya, semuanya. Tuhan Yesus menyertai, memberkati kekuatan, kesehatan, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan disertai, dipakai Tuhan semakin luar biasa. Ya, terima kasih Ibu Gembala. Sama-sama Cik, Tuhan berkati, semangat, sehat selalu. Tuhan berkati. Mungkin ada Ibu Grace Lumampau, Ibu Gembala Grace Lumampau yang dipakai penglihatan nubuatan. Saya persilakan bisa disampaikan. Ya, Ibu. Puji Tuhan. Di tengah Zoom ini saya diperlihatkan matahari yang begitu terik dan menyinari seluruh lubuk hati di saat mana firman Allah sedang disampaikan oleh hambanya Ibu Feben ini. Tuhan beritahu bahwa kebenaran Allah adalah kebenaran yang tidak pernah bisa berubah. Dulu, hari ini, sampai selama-lamanya. Tuhan ingin menjadikan kita perpanjangan tangannya. Bagi yang sudah mendapat berkat, jangan tahankan itu. Bagi yang belum, kata Tuhan, berdoa supaya Tuhan juga akan buka jalan untuk semuanya, sehingga setiap kebutuhan demi pekerjaannya yang mulia, Tuhan juga yang melaksanakannya melalui perpanjangan tangannya kepada anak-anak atau hamba-hambanya. Matahari terik ini makin bersinar dan makin bersinar, sekalipun ada awan gelap yang pekat sekali mau menerpa Grace Ministry Zoom, yang sasarannya kepada hambanya Evangelis Ibu Ong Ling Ling, dan juga para co-host dan semua yang menyatu dalam Grace Ministry Zoom. Tapi Tuhan katakan, ancungkan tongkat yang aku berikan pada setiap engkau, jangan padamkan roh, karena setiap kita yang di dalam urapan rohnya itu, hidup kita bukannya kita lagi, tapi Kristus Yesus Tuhan yang ada di dalam kita. Kuasa yang Tuhan berikan, nafas hidup kita, Tuhan katakan lebih besar dari semua roh-roh yang ada di dunia ini. Jangan terkalahkan, kata Tuhan, tapi angkatlah tinggi-tinggi kuasa, tongkat yang bercahaya. Itu Tuhan perlihatkan kembali. Dan saya diperlihatkan ada burung yang begitu bercahaya. Bukan sekedar burung, tapi dia terbang menghinggapi hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan, Ibu Feben ini. Dan Tuhan katakan, hambaku, persiapkan diri, jangan kecil hati apabila ada cobaan, tantangan. Tuhan mau supaya tetap terus di dalam roh yang menyala-nyala, sehingga hatinya benar-benar menyatu dengan hati Tuhan. Tuhan perlihatkan bahwa di tengah-tengah Grace Ministry Room ada Alkitab yang begitu bercahaya, buku yang begitu bercahaya, dan itu tidak akan hilang cahayanya. Malah setiap kegelapan yang menerpa tertelan oleh cahaya tersebut. Roh Tuhan berkata, tidak ada yang kurang lagi dari dia, seluruhnya dia telah singkapkan, dia telah tawarkan kepada semua orang. Tinggal tergantung masing-masing. Mau ikut keinginan bebas, Tuhan juga tidak kendali. Tapi di saat mana kita memenuhi syarat firman Tuhan, menyenangkan Tuhan, mengasihi Tuhan dan pekerjaannya, di situ adalah
suatu kemenangan dan kemajuan demi hormat kemuliaan nama Tuhan. Raih kekekalan dan berikan kesempatan Roh Kudus bekerja, orang yang bernubuat, dan Tuhan berikan visi misi pernyataan Roh. Bukan berarti mereka lebih dari yang lain, tapi karena mereka sedang berinteraksi, kata Tuhan, dengan makhluk-makhluk surgawi. Nikmati ada malaikat Tuhan yang mengawali Grace Ministry Zoom. Ini yang Tuhan percayakan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Ya, saya bersyukur sama Tuhan dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada hambanya Ibu Gembala Grace Lumampau, ya, yang sudah menyampaikan pesan-pesan Tuhan, baik melalui penglihatan dan Haleluya, Tuhan Yesus dan memberkati Ibu Gembala Grace Lumampau. Semakin hari semakin kuat, gagah perkasa, berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Amin. Puji Tuhan, Bu. Ya, puji Tuhan. Mungkin ada yang lain yang dipakai Tuhan, penglihatan nubuatan ada. Kohos bisa siapkan menara doa dan juga bakti sosial, ya, baksos. Ada? Kalau nggak ada, saya persilahkan co-host. Bisa juga itu ya, yang Holy Land juga ya co-host. Bisa bantu. Ya, Bapak, Ibu, Saudara, mungkin dari antara Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang mau bersama-sama, ya, pergi Holy Land, kita akan berangkat tanggal 19 Desember. Dan keberangkatan kita kali ini adalah karena kasih dan kemurahan Tuhan. Ya, ketika kita berangkat dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang penuh kerinduan, dan dengan hati yang sungguh-sungguh yakin dan percaya berdoa di tempat itu, percayalah kita pulang. Kita pulang dengan pengurapan Tuhan yang double porsi, triple porsi, dan Tuhan buka jalan. Tuhan pasti memberikan yang terbaik dalam hidup kita semuanya. Ya, bagi Anda yang ingin, Anda bisa bayar DP-nya 10 juta dulu, nanti sisanya bisa diselesaikan, dicicil sampai awal November, ya. Sebelum keberangkatan semua harus lunas. Dan keberangkatan kita kali ini luar biasa. Kita akan pergi ke Mesir, naik ke gunung di mana Nabi Musa mendapat perintah Tuhan, ya. Lalu kita juga ke piramid di mana 7 keajaiban dunia, ke Laut Merah, ke Laut Mati. Kita akan merayakan Natal bersama di Bethlehem. Kita pergi dibaptis Sungai Jordan, kita pergi ke tempat air yang berubah menjadi anggur, ya. Lalu kita juga pergi makan ikan petrus, kita juga pergi ke Gunung Nebo, bahkan Gunung Hermon, lengkap, dan juga ke Petra. 7 keajaiban dunia, ya. Dan bagi Anda yang ingin tahu, Anda bisa WA saya akan share, ya. Saya akan share brosurnya. Dan co-host bisa ditayangkan yang lain mungkin. Bentar ya, Ai. Ya, bisa baksos, bisa sambil menunggu cari infonya.
Bagi Anda semua sabar ya, rileks santai dulu sebentar. Ada waktunya. Nggak terus didoain satu-satu. Iya. Sambil santai sejenak gitu. Mungkin Bapak Sabta Wibowo ada di tempat, Ibu Francisca Susi ada di tempat enggak? Ada, Bu. Ya, ada. Ada, Tolong Bu. jangan Ada. pergi jauh. Ya, Oh, tolong baik. jangan jauh-jauh ya, masih di tempat. Oh, baik, baik, Bu, baik. Ya, Bapak Ibu bisa melihat acara baptisasi kita. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Oh, bring us something important. Oh, bring us something important. Oh, bring us something important. Let's bring it right here. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We won't go until we get some. We won't go until we get some. We won't go until we get some. So bring it right here. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We all like something important. We all like something important. We all like something important. With all its good cheer. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Ya, itulah acara kita berbagi kasih tahun 2022. Dan tahun ini kita akan melakukan bulan Oktober dan November, ya, dicicil supaya nggak seperti tahun-tahun lalu capek sehari harus pergi ke 3 sampai 5 tempat langsung sekaligus, ya. Ini kita akan cicil begitu. Dan kita sudah mendapatkan tempat yang Tuhan berikan yang terbaik buat sementara nih, ya, buat menara doa yang Tuhan sudah sediakan. Tempatnya bagus, ya, walaupun agak pojok gitu ya di Surabaya Barat, tapi Tuhan Yesus ajaib. Karena secara manusia kita akan cari ruko dengan harga yang murah, nggak mungkin dapat. Ruko di mana-mana harganya pasti sudah 100 juta ke atas.
ya. Tetapi hari ini kita mendapatkan ruko 3 lantai dengan harga per tahun 40 juta. Dan harus disewa selama 3 tahun. Tapi Tuhan Yesus ajaib. Tuhan Yesus memberikan kemudahan. Dan orang yang punya ruko itu memberikan kesempatan kepada kita untuk membayar per tahun. Per tahun 40 juta. Ya, Bapak Ibu bisa lihat tempatnya. Tuhan Yesus kita luar biasa. Tuhan Yesus kita ajaib dan heran. Fotonya ada di Pak David kalau nggak salah. Davidnya Pak belum David, Ih, yang ada Pak David. iya, Davidnya belum pulang, Ai. Belum nyampe rumah. Oh, Ai ya masih ada udah. nggak? Share ke saya, nanti saya share. Ada sih. Rukonya bagus Bapak Ibu. Dan rukonya masih baru grace. Ya, Tuhan Yesus baik. Saya kirim ke Sylvia ya. Iya, Ai. Tempatnya di Surabaya Barat, di Citraland. Cari di mana? Oh, udah. Cari di warung mana? Udah masuk Sylvia. Udah, Ai. Aku ada kirim. Udah. Pak Jeremy simpan fotonya. Ya, Tuhan Yesus baik. Ya, ini Bapak Ibu. Rukonya 3 lantai, bagus, masih baru. Ya, Tuhan kasih tempat yang terbaik. Di sana semua sederetan ruko semua. Di sana saya lihat ada gereja, ya ada beberapa gereja sudah di situ. Ya,
Tuhan kita sungguh baik, sungguh luar biasa. Dia memberikan tempat yang terbaik dan murah harganya, ya. Tuhan Yesus menyertai dan Tuhan memberkati kita semuanya. Nah, bagi yang tunggu tadi Ibu Susi dan dengan Bapak Sabto Wibowo. Ya. Oh, saya cari punya aku nggak ada. Bisa bantu